Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mentutorialkan kembali penggunaan YSPT PPh Badan Rupiah tahun 2010 untuk bagian 3, yaitu rekonsiliasi fiskal dan lampiran 1771 Romawi 1, seperti yang tertulis di layar komputer. Kalau begitu langsung saja dimulai dari yang pertama, yaitu membahas rekonsiliasi fiskal. Jadi di sini saya sudah membuat rekonsiliasi fiskalnya. Ada beberapa biaya yang saya koreksi, baik itu positif atau negatif. Di sini saya koreksi karena terdapat biaya yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha, dan juga tidak terdapat bukti pendukungnya, maka dari itu saya koreksi. Jadi di sini layarnya sudah saya bagi dua. Yang bagian kiri adalah soalnya, dan bagian kanan di sini adalah rekonsiliasi fiskalnya. Nah, di sini untuk bagian retur penjualan dan diskon penjualan saya koreksi. Jadi untuk bagian fiskalnya hanya yang terrealisasi saja sesuai pada data yang ada di soal. Selanjutnya pada persediaan awal barang dan persediaan akhir. Nah, di sini juga saya koreksi karena pada bagian persediaan untuk bagian fiskalnya menggunakan harga perolehan, bukan harga pasar. Sehingga didapatkan nominal atas koreksinya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, untuk bagian biaya usaha lainnya, ini cukup banyak yang dikoreksi. Jadi untuk contohnya adalah biaya lainnya. Di sini itu saya koreksi sebesar 47 juta atas biaya yang dikeluarkan untuk sumbangan dan biaya yang tidak memiliki bukti pendukung. Selanjutnya terdapat biaya pajak dan retribusi. Di sini saya mengkoreksinya atas SKPKB PPh Badan dan STP Denda PPh Pasal 25. Lalu terdapat juga biaya iklan dan promosi. Jadi untuk biaya iklan dan promosi, yang dapat dibiayakan itu hanya yang memiliki daftar nominatif. Sehingga pada biaya iklan dan promosi di bagian fiskalnya hanya sebesar 290 juta, dan 10 jutanya akan saya koreksi. Selanjutnya terdapat penghasilan dari luar usaha. Nah, di sini itu penghasilannya ada bunga deposito. Sebagaimana kita tahu bahwa bunga deposito adalah PPh final pasal 4 ayat 2. Maka dari itu akan dikoreksi negatif sebesar 120 juta. Selanjutnya terdapat biaya dari luar usaha. Jadi atas nominal koreksi milik biaya bunga pinjaman sebesar 280.096.661 akan menggunakan penjelasan yang ada di bagian kanan sini. Jadi untuk biaya bunga pinjaman sebesar 2.550 juta dengan rata-rata pinjaman per bulannya yaitu 28.450 juta. Dan atas pinjaman tersebut dialokasikan ke dalam deposito sebesar 3.125 juta. Nah, yang akan kita koreksi itu adalah yang dialokasikan untuk depositonya. Jadi sebesar 3.125 juta dengan penghitungan sebagai berikut. Jadi 3.125 juta dibagi dengan rata-rata pinjaman per bulannya, yaitu 28.450 juta dan dikalikan dengan biaya bunga pinjamannya sebesar 2.550 juta dan didapatkan nominal sebagai berikut. Dan nominal ini akan dipindahkan ke koreksi positif yang ada di bagian sini. Selanjutnya di sini terdapat penjumlahan atas biaya yang dikoreksi positif dan di sini adalah jumlah dari biaya yang dikoreksi negatif di luar dari bunga deposito dan di luar dari penyusutan. Jadi hanya ada persediaan awal barang dan retur penjualan. Selanjutnya di sini, di kolom yang berwarna biru putih dari huruf 5A sampai dengan 5L merupakan pengelompokan atas biaya yang dikoreksi positif. Gunanya adalah untuk mempermudah saat pengerjaan di dalam YSPT nanti. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan saya tunjukkan saat sudah memasuki YSPT. Selanjutnya, karena kita telah membahas mengenai rekonsiliasi fiskal, maka kita bisa masuk ke YSPT-nya untuk mengerjakan formulir 1771 Romawi 1. Namun sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai kredit pajak luar negeri dan
daftar penyusutan dan amortisasi, karena dua bagian itu akan masuk secara otomatis ke bagian formulir 1771 Romawi 1. Langsung saja kita masuk ke bagian penyusutan dan amortisasi. Kita pilih menu SPT PPH, lampiran khusus, daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Jadi seperti inilah tampilannya. Nah, di sini untuk bagian daftar penyusutan fiskal dan daftar amortisasi fiskal sudah saya impor datanya. Jadi sudah ada data yang masuk ke dalam ISPT. Namun karena kali ini bukan membahas mengenai impor penyusutan, maka saya tidak akan membahasnya secara detail. Saya hanya menjelaskan untuk bagian selisih penyusutan dan selisih amortisasi, karena dua bagian ini akan masuk ke dalam formulir 1771 Romawi 1. Jadi di sini terdapat jumlah penyusutan fiskal. Nah, angka ini secara otomatis didapatkan setelah kita mengimpor data untuk penyusutan. Lalu untuk jumlah penyusutan komersil, ini didapatkan dari rekonsiliasi fiskal di bagian komersilnya. Jadi yang 424 juta ini kita pindahkan ke dalam ISPT-nya. Selanjutnya di sini untuk selisihnya, yaitu hasil pengurangan dari jumlah penyusutan fiskal dikurangi dengan jumlah penyusutan komersil, maka didapatkan sebesar 129.811.645. Selanjutnya terdapat jumlah amortisasi fiskal. Jadi angka di sini juga secara otomatis karena saya telah mengimpor bagian amortisasinya. Yang kedua terdapat jumlah amortisasi komersil. Nah, angka di sini juga merupakan angka yang kita dapatkan dari bagian rekonsiliasi fiskal. Angka yang 283 juta di sini akan kita pindahkan ke daftar penyusutan serta amortisasi fiskal. Selanjutnya terdapat selisih amortisasi. Nah, selisih amortisasi adalah hasil pengurangan dari jumlah amortisasi fiskal dikurangi dengan jumlah amortisasi komersil. Maka didapatkan 89.075.768. Kalau sudah, bisa kita klik tutup. Selanjutnya, kita akan mengerjakan bagian kredit pajak luar negeri. Langsung saja kita ke menu SPT PPH, lampiran khusus, dan pilih kredit pajak luar negeri. Maka tampilannya adalah sebagai berikut. Namun sebelumnya kita akan membuka terlebih dahulu soalnya. Langsung saja kita bisa klik baru, maka didapatkanlah tampilannya sebagai berikut. Nah, yang pertama di sini ada nama pemotong. Kita bisa klik panah apabila kita sudah menginputnya. Namun karena kita belum menginputnya, kita bisa mengklik kotak yang ada di bagian kanan sini. Lalu kita klik baru dan memasukkan nama pemotongnya, yaitu XBC. Kalau sudah, bisa kita klik simpan, klik yes, lalu kita tutup. Selanjutnya kita bisa mengklik tanda panahnya. Untuk jenis penghasilannya yaitu berupa dividen, mata uangnya adalah BAT. Selanjutnya terdapat jumlah neto valuta asing, yaitu sebesar 1.470.721. Selanjutnya terdapat tanggal pembayaran pajak terutang di luar negeri. Karena pada data di sini tidak terdapat tanggalnya, maka kita asumsikan saja bulan Desember tanggal 1. Selanjutnya untuk kurs KMK di sini adalah 441,96.
Sebelumnya, saya sudah mencoba menuliskan 441,96, tetapi pada bagian jumlah neto rupiahnya tidak didapatkan sebesar 650 juta. Maka dari itu, kita akan menuliskannya sebesar 441,96000998. Nanti pada akhirnya akan sama saja, yaitu 441,96. Langsung saja saya tunjukkan. Nah, di sini untuk kurs KMK-nya, walaupun tadi secara bulat saya tidak menuliskan 441,96, tapi di sini secara otomatis tetap terhitung 441,96 dan didapatkan jumlah netonya 650 juta, sesuai dengan yang ada pada soal. Selanjutnya untuk pajak terutang. Jadi untuk pajak terutang ini merupakan hasil dari jumlah neto valuta asing yang ada di sini, dikalikan dengan tarif yang telah dipotong di Thailand yaitu 20%. Maka dari itu didapatkan nominalnya sebagai berikut. Selanjutnya yaitu bagian kredit pajak diperhitungkan. Nah, di sini saya akan menjelaskannya menggunakan Excel. Nah, di sini terdapat penghitungan atas PPh pasal 24. Yang pertama ada penghasilan dari dalam negeri. Jadi, penghasilan dari dalam negeri ini merupakan penghasilan atas bunga deposito dan juga laba selisih kurs. Dijumlahkan saja, maka didapatkan 1.370 juta. Selanjutnya ada penghasilan dari luar negeri berupa dividen dari Thailand, yaitu 650 juta. Angka ini juga diperoleh dari bagian komersilnya. Selanjutnya di sini terdapat total penghasilan neto. Jadi untuk total penghasilan neto merupakan penjumlahan dari penghasilan dalam negeri dan luar negeri. Selanjutnya PPh terutang 25% dikalikan dengan total penghasilan neto. Lalu terdapat penghitungan untuk PPh yang dapat dikreditkan. Cara penghitungannya adalah atas penghasilan dividen dari Thailand yaitu 650 juta dibagi dengan total penghasilan neto yaitu 2.020 juta dan dikalikan dengan PPh terutang yaitu 505 juta. Maka didapatkan sebesar 162.500.000. Lalu terdapat juga penghitungan PPh yang dipotong atau terutang di luar negeri yaitu sebesar 130 juta. Angka ini didapatkan dari penghasilan dari Thailand yaitu dividen sebesar 650 juta dikali dengan 20%. Maka didapatkan sebesar 130 juta. Setelah kita mendapatkan angka 130 juta, maka kita akan membandingkan antara 162.500 di sini dengan 130 juta di sini. Mana yang paling kecil, maka itulah yang akan kita masukkan ke dalam ISPT. Karena paling kecil adalah 130 juta, maka yang akan kita masukkan adalah angka yang ada di sini. Langsung saja. Jadi untuk kredit pajak diperhitungkannya setelah membandingkan, kita akan memasukkan sebesar 130 juta. Kalau sudah terisi semua, maka kita bisa mengklik simpan. Klik yes. Lalu bisa kita tutup. Jadi seperti inilah tampilan dari kredit pajak luar negeri yang sudah terisi. Kalau sudah, bisa kita klik tutup. Karena kita telah mengerjakan bagian kredit pajak luar negeri, maka kita dapat mengerjakan formulir 1771 Romawi 1. Langsung saja kita masuk ke menu SPT PPh, lampiran, dan formulir 1771 Romawi 1. Maka tampilannya adalah sebagai berikut. Nah, jadi di sini terdapat uraian yang sudah terisi secara otomatis. Nah, ini tuh terisi otomatis karena kita sudah terlebih dahulu mengisi bagian kredit pajak luar negeri, daftar penyusutan dan amortisasi, serta sudah mengisi bagian formulir 1771 Romawi 2. Untuk mengisi bagian yang kosong, kita akan mengisikannya sambil membuka file Excel. Nah, yang pertama di sini terdapat peredaran usaha. Untuk peredaran usaha di sini, kita akan mengisikannya
sebesar 46.617.989.000. Langsung saja. Untuk bagian yang sudah terisi secara otomatis tidak perlu kita isi kembali. Lalu ada huruf E, yaitu penghasilan dari luar usaha. Nah, di sini akan memasukkan penjumlahan dari laba selisih kurs dan bunga deposito, yaitu sebesar 1.370.000.000. Setelah itu, kita akan mendapatkan jumlah penghasilan neto komersil. Nah, angka di sini yaitu 8.066.739.000 harus sama dengan penghitungan yang ada di Excel sini. Kalau sudah, kita bisa lanjut ke penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak. Karena hanya ada penghasilan dari PPh final, yaitu bunga deposito, maka kita akan memasukkannya sebesar 120 juta. Nah, kalau sudah terisi semua, maka kita bisa berlanjut masuk ke halaman 2. Selanjutnya, pada halaman 2, yaitu penyesuaian fiskal positif. Nah, di sini kita akan menggunakan tabel yang berwarna biru putih. Jadi, di sini terdapat tulisan huruf 5A sampai dengan 5L. Nah, itu adalah pengelompokan atas biaya-biaya yang dikoreksi positif. Jadi, untuk menggolongkannya masuk huruf 5A atau 5B atau 5C dan seterusnya, kita bisa mengerjakannya sambil membuka ISPT, melihat uraian di sini, lalu menyesuaikan dengan biaya yang dikoreksi positif. Nah, di sini saya hanya mengelompokkan pada bagian 5A, 5F, 5H, dan 5L. Langsung saja kita isi ke ISPT-nya. Jadi untuk huruf 5A itu sebesar 235.220.000. Selanjutnya terdapat 5F. Selanjutnya ada 5H. Nah, di sini untuk huruf 5J, yaitu selisih amortisasi komersil di atas amortisasi fiskal, ini juga sifatnya sudah otomatis, karena kita telah mengisi daftar amortisasi. Selanjutnya, yaitu yang terakhir, huruf 5L. Nah, kalau sudah, untuk di bagian huruf M ini adalah jumlah dari 5A sampai dengan 5L. Nah, di sini juga angkanya sudah sama dengan penghitungan yang ada di Excel, yaitu 1.757.235.829. Kalau sudah, kita bisa masuk ke halaman 3. Nah, di halaman 3 ini yang pertama adalah penyesuaian fiskal negatif. Jadi, untuk bagian yang A, selisih penyusutan komersil di bawah penyusutan fiskal, ini juga sifatnya sudah otomatis karena kita telah mengisi bagian penyusutan. Lalu kita akan mengisikannya pada bagian 6D, yaitu penyesuaian fiskal negatif lainnya sebesar 1.232.000.000. Langsung saja. Selanjutnya terdapat jumlah 6A sampai dengan 6D. Nah, di sini didapatkan yaitu 1.361.811.645. Selanjutnya ada fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto. Nah, ini karena datanya tidak ada pada soal, maka tidak perlu kita isikan. Langsung saja kita beralih ke yang terakhir, yaitu penghasilan neto fiskal, didapatkan secara otomatis juga, yaitu 8.342.163.184. Nah, penghitungan pada penghasilan neto fiskal ini akan sama pada penghitungan yang ada di bagian Excel. Kalau sudah, kita bisa klik tutup, klik yes, klik OK.